Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, sprint race akhirnya sudah selesai digelar tadi malam dan Marc Marquez fly with the broken wings. Itulah kira-kira yang bisa diungkapkan dengan Marc Marquez yang berhasil mengamankan posisi 2 balapan setelah start buruk dari nomor 14. Dan apa aja serunya di sprint race tadi malam, kita bahas. Ya, sprint race yang menegangkan di mana ketiga rider pemimpin balapan tiga-tiganya crash dari posisi yang diidam-idamkan dan bahkan ada yang menangis di sini. Jalannya sprint race seperti biasa sangat ketat karena hanya 12 lap dan mereka push on the limit karena ingin memperbaiki masing-masing poinnya. Bagnaia jelas dengan tujuan ingin memperkecil jarak antara dia dan juga Jorge Martin, memanfaatkan kesempatan Jorge Martin yang kurang baik di balapan kali ini. Namun, hal itu berjalan cukup alot karena Bagnaia berada di antara Raul Fernandez yang sangat kencang dan juga Brad Binder yang oke di balapan kali ini. Di mana tak lama kemudian, Raul Fernandez, sang pemimpin balapan dari Trackhouse Racing, yang di luar ekspektasi dia harus crash ketika balapan baru berjalan 4 lap. Dan kemudian balapan dipimpin oleh Brad Binder dan kemudian Brad Binder pun juga harus crash. Yang dimana posisi pertama akhirnya diambil alih oleh Pecco Bagnaia. Balapan berjalan dengan baik sampai last lap. Namun sayangnya di last lap Bagnaia terjatuh ketika sedang memimpin. Dan ini memang sangat aneh sob. Ketiga rider pemimpin balapan tiga-tiganya crash. Dan kemudian hal itu membuat urutan nomor 4, 5, 6 yaitu Pedro Acosta, Alex Espargaro dan juga Marc Marquez mendapatkan podium yang memang menjadi hasil yang sensasional di Katalan karena 3 pembalap ini adalah dari Spanyol. Pedro Acosta sebenarnya nampak nggak baik-baik saja, dia saling jual beli serangan tapi pada akhirnya dia menahan diri untuk tidak terlalu push on the limit dan bermain safety. Alex Espargaro yang dapat rezeki nomplok akhirnya dia mendapatkan buah yang manis setelah pengumuman pensiunnya, dia bisa menjadi finish nomor pertama. Dan rider sensasional dengan satu sayap yaitu Marc Marquez yang start dari nomor 14 bisa hingga nomor 2. Nah ini yang unik sob, karena Jorge Martin yang posisinya jauh lebih baik pun tidak bisa memaksakan diri untuk memimpin balapan. Di saat setelah balapan itu, Alex Espargaro menyampaikan bahwa dia melihat ketiga rider di depannya, dia push on the limit dan bahkan melewati limitnya, dan pasti akan terjadi sesuatu sebelum balapan berakhir. Dan hal itu beneran terjadi ketika Raul Fernandez jatuh, Brad Binder jatuh, dan kemudian Pecco Bagnaia harus terjatuh di tempat jatuh yang sangat aneh karena dia merasa baik-baik saja dengan sepedanya dan bahkan Pecco Bagnaia juga mengomentari bahwa dia memanajemen ban kirinya dengan baik. Tapi dia bisa crash. Alex Espargaro yang di belakangnya melihat bahwa Bagnaia push over the limit motornya sehingga terjadilah crash itu. Karena memang sirkuit ini sirkuit yang sangat aneh untuk kejuaraan. Bukan hanya kali ini aja, dari dulu banyak terjadi kejadian di sirkuit ini. Dengan begitu, Alex Espargaro melenggang mulus menjadi nomor 1 dan kemudian disusul oleh Marquez. Di mana man of the match kali ini, seperti di Le Mans kemarin, Marc Marquez kembali menjadi man of the match. Karena dia start dari nomor 14, bersenggolan dengan Jack Miller, kemudian hilang satu sayapnya, dan kemudian merangsak satu demi satu, menyalip satu pembalap demi satu pembalap, akhirnya dia finish nomor 2 karena 3 pembalap di depan jatuh semua. Namun, disinilah yang akan kita garis bawahi bahwa Marc Marquez kali ini, di Ducati ini, sedikit lebih dewasa daripada ketika dulu zaman di Honda. Marc Marquez sedikit bisa mengontrol jalannya motor karena didukung dengan motor yang jauh lebih baik daripada Honda. Sehingga gaya balapnya pun disesuaikan karena sudah terbantu dengan motor yang bagus. Namun yang harus kita akui bahwa dia hanya memakai Ducati GP23, sedangkan di hasil pole kemarin tidak ada GP23 yang mampu masuk 10 besar. Namun disinilah kedewasaannya di mana Marc Marquez mampu menahan dan memanage motor sebaik mungkin agar dia bisa merangsek ke posisi paling depan sebisa mungkin. Dan sekarang di klasemen sementara Marc Marquez menjadi nomor 2 setelah Jorge Martin. Tentu ini adalah ancaman bagi Pecco Bagnaia, sang juara dunia bertahan.
harus mulai mengupgrade manajemen balapannya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan crash yang terjadi di beberapa balapan ini. Tentu hasil ini adalah hasil yang membuat MotoGP paling seru, dan kita tunggu race nanti malam. Apakah Pecco Bagnaia bisa membalikan keadaan atau masih harus apes lagi seperti hari ini? Dan juga kita tunggu aksi Marc Marquez. Apakah Marc Marquez bisa kembali merangsak ke depan dengan start posisi nomor 14? Karena ada banyak pembalap kencang di Spanyol ini, Mimin rasa balapan nanti malam pasti seru. Menurut teman-teman, siapa yang akan finish nomor 1 di malam ini? Coba komen.